Kamu kenapa? Ini aku Daniel. Kamu kenapa Nanda? Kan kita mau sekolah minggu, kenapa kamu sedih? Aku sedih kan. Kenapa? Aku banyak menerima kata-kata negatif. Mereka ngomong apa aja sama kamu? Mereka bilang aku nggak berguna, aku nggak bisa. Kananda, udah kamu jangan sedih dulu, jangan sedih lagi ya. Ini Kak Daniel kan lebih kenal Kananda daripada orang-orang itu. Mereka cuma lihat Kananda sekali dua kali terus mereka komentar. Kak Daniel kan kenal Kananda. Kananda itu nggak kayak gitu. Kananda itu luar biasa. Kananda itu ceria, semangat, pinter. Ya nggak adik-adik tuh, apalagi adik-adik yang tiap minggu ngeliatin Kananda, yang lebih kenal sama Kananda. Coba adik-adik kasih semangat sama Kananda. Coba kasih tahu sama Kananda. Sebenarnya Kananda itu gimana sih orangnya? Coba tulis di kolom chat. Tuh lihat, tadi juga tuh adik-adik di Instagram udah ngomong banyak hal tentang Kananda, hal yang baik. Tuh, ada yang bilang Kananda cantik. Ada yang bilang tuh nah, Makasih. Kananda itu ceria. Jadi Kananda jangan sedih-sedih. Oke, semangat lagi ya. Ayo adik-adik kasih tepuk tangan buat Kananda yo, biar dia semangat lagi. Makasih Kak Daniel, makasih adik-adik. Wah, coba. Jadi Yeay, terharu. gitu dong. Wah. Yeah. yeah. Aku Wah. jadi lebih semangat. Ya, adik-adik gimana kabarnya kalian tuh? Adik-adik udah pada nungguin loh. Aduh, aku masih sedih. Ya, semangat ya Kananda. Ini mungkin juga hari ini ada adik-adik yang juga lagi sedih sama kayak Kananda nih ya. Mungkin gara-gara kata-kata temen-temennya, mungkin ada kata-kata mama papa yang nggak sengaja ngomongin sama mereka terus mereka jadi sedih. Sekarang Kananda kasih pesan buat mereka. Apa pesannya? Adik-adik jangan dengerin kata orang-orang yang bilang kamu tuh nggak berguna. Karena kita punya Tuhan yang menerima kita itu apa adanya. Tuhan yang menciptakan kita yang sangat sempurna. Ya, betul banget. Tos dulu dong Kak. Yes, itu yang paling penting ya. Yang paling penting kita harus terus tahu bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kita. Betul. Kita dilihat berharga sama Tuhan. Wah, Kak Daniel udah gak sabar untuk sekolah minggu nih Kak Nanda. Kita sapa dulu dong Kak Boleh. Daniel. Ya. Wah. 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Selamat datang di Sekolah Minggu Superbook. Wah, Yeay. seneng banget. Kak Daniel pengen lihat semangatnya adik-adik yang hari ini siap untuk sekolah minggu. Mana teriakannya? Yeay! Kak Daniel belum lihat. Ini yang ikut sekolah minggunya ada ribuan. Iya. Tapi suaranya nggak kedengeran. Kita tes Iya. sekali lagi ya. Adik-adik di seluruh Indonesia yang siap untuk ikut sekolah minggu, mana semangatnya? Yeay! Wah gitu dong, kasih tos dong kiri kananmu. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, gimana kalau kita berdoa dulu? Harus dong. Nah, untuk berdoa hari ini, Kak Daniel mau semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Kalau ada adiknya yang belum berdiri, yuk ajak berdiri ya. Mama papa kalau mau ikutan juga boleh. Kita sekarang lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur banget karena kami masih Tuhan kasih kesempatan untuk beribadah, untuk kami sekolah minggu hari ini Tuhan.
Tuhan kami berdoa, Roh Kudus-Mu, Engkau sendiri Tuhan hadir bersama kami. Dimanapun kami berada sekarang, yang lagi di rumah, yang lagi di jalan Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama kami. Dan kami berdoa untuk semua kami yang mungkin sekarang lagi senang, yang mungkin sekarang lagi sedih juga Tuhan. Kami berdoa hari ini waktu sekolah minggu kami semua menerima sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Yeay, semuanya masih bangkit berdiri ya. Yeay. Kita sama-sama memuji Tuhan. Come on. Wow, 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 wow. Siapa adik-adik yang semangat buat memuji Tuhan? Siapa yang semangat boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Adik-adik seluruh Indonesia. Ya, semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Come on. Oke adik-adik semua, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali, kita mau siapkan hati kita mau katakan Tuhan sentuh hati kami Tuhan, supaya menjadi yang baharu. Kita mau datang sungguh-sungguh sama Tuhan adik-adik. Kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, Terima kasih Tuhan. di dalam hidupku ini, Thank you God. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Yuk kita sama-sama angkat tangan kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Thank you Tuhan. Lebih Betapa aku mencintai amin Tuhan. segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Ini isi hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku.
kita sama-sama lipat tangan kita. Kita percaya hari ini Tuhan mau ubahkan kita lewat firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan sama Tuhan. Kami percaya Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Karena kami naikkan itu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sekarang kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang hari ini mau dengar firman Tuhan. Kami percaya kami bisa diubahkan. Diubahkan jadi lebih baik lagi. Karena firman-Mu itu hidup Tuhan. Thank you Tuhan. Haleluya. Amin. Wah. Wow. Kananda gimana? Jadi lebih semangat gak? Jadi lebih semangat. Kananda. Kak Daniel itu kalau ingat-ingat lagi yang tadi Kananda sedih itu, Kak Daniel jadi sedih loh. Kananda kok bisa jadi sesedih itu sih? Kenapa sih sebenarnya tadi itu? Iya, soalnya aku tuh dapat kata-kata yang membuat aku sakit hati. Perkataannya tuh buat aku, oh iya ya emang aku kayak gitu ya. Tapi ketika ada Kak Daniel, ketika ada adik-adik semua, Kananda jadi mengerti tuh karena kalian memberikan Kananda kebenaran bahwa Kananda tuh disayangi banget sama Tuhan. Ya, yes. Wow, luar biasa. Jadi sekarang udah semangat ya? Ya. Tapi ngomong-ngomong nih Kananda, karena ceritanya Kananda ini, pengalaman Kananda ini, Kak Daniel jadi ingat. Ada satu tokoh di Alkitab, ya bicara tentang perkataan, dia juga menggunakan perkataannya untuk sesuatu yang baik. Wow. Ya, bedanya kalau teman-temannya Kananda menggunakan perkataannya untuk menyakiti hati Kananda. Tapi dia menggunakan perkataannya untuk memberkati orang lain. Wow. Dan bahkan lebih luar biasanya melalui perkataannya nih ya, dia bisa menyelamatkan bangsanya. Hah? Gimana caranya? Nah, kita lihat aja kisahnya ya. Kita lihat bagaimana powerful dari sebuah perkataan. Kita lihat ya. Karena teman Raja Mordekai menolak untuk sujud padaku, lemparkan dadu yang akan menentukan bagaimana nasibnya nanti. Baiklah. Di bulan ke-12, Mordekai dan semua pengikutnya orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros akan dihancurkan. Haman, senang melihatmu teman. Jika tuanku berkenan, aku mau menyampaikan berita buruk. Ada beberapa orang yang tersebar di tengah kerajaan tuanku. Peraturan mereka berbeda dari yang lain dan mereka tidak menjalankan peraturan tuanku. Maka tidak baik jika tuanku membiarkan mereka tetap hidup. Apa yang kau inginkan, Haman? Keluarkanlah surat perintah untuk menghancurkan mereka. Aku percaya, Haman. Jika mereka adalah ancaman, surat perintah akan ditulis dan dimateraikan. Paduka Ratu, sepertinya aku melihat sepupu Paduka di pintu gerbang. Anda punya sepupu? Iya, Mordekai. Ia merawatku seperti anaknya sendiri, bahkan ia yang mengantarkanku hingga menjadi ratu. Pria itu yang merawat Anda. Badannya terlihat kotor. Iya, ia memakai kain kabung dengan debu. Itu pakaian berkabung. Hatak, kau adalah pelayan kepercayaanku. Bicaralah kepada Mordekai untukku. Sepertinya ada yang salah. Sujud kepada pejabat kehormatan raja. Sujud!
Jadi keputusan inilah yang membuat sepupuku berduka. Haman pasti berbohong agar keputusan itu dibuat. Raja harus diberitahu. Mordekai yakin ini saatnya Anda berbicara atas nama bangsa Anda. Bangsa Anda? Iya, aku seorang Yahudi, seperti sepupuku. Tapi Raja Ahasiweros tidak tahu. Peringatkan sepupuku bahwa siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja jika tidak dipanggil akan dihukum mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepada orang itu. Tapi sudah hampir 30 hari terakhir ini, Ratu belum juga dipanggil oleh Raja. Sampaikan pada Ratu, jangan kira karena berada dalam istana raja hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Dan Mordekai berkata, jika Anda tetap diam, pembebasan atas orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tapi Anda dan keluarga Anda akan binasa. Mordekai juga mengatakan, siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tindakan Haman itu salah. Aku harus bicara pada raja. Beritahu pada Mordekai, kumpulkan semua orang Yahudi di Susan dan berpuasa untukku. Selama 3 hari penuh, jangan makan dan minum. Semua dayangku dan aku juga berpuasa, meskipun melanggar aturan. Aku akan menghadap raja. Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Lagi pula, aku harus melakukan yang benar. Jika harus mati, aku akan mati. Aku sangat senang melihatmu, Ratu Esther. Apa keinginanmu? Akan aku kabulkan. Bahkan sampai setengah dari kerajaanku. Sudikah tuanku dan pejabat kesayangan tuanku Haman datang ke pesta yang aku siapkan nanti malam? Ide yang bagus. Aku mengabulkannya. Apa yang sedang terjadi? Semalam Ratu Esther mengadakan makan malam untuk Raja dan Haman, pejabat kesayangannya. Ia mengadakan yang kedua kalinya malam ini supaya dia Pelayan, bawa anggurnya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman.
Kau! Tapi... Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Tidak, jangan, kumohon, jangan. Tidak. Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai Raja. Kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Seru ya kisahnya. Nih, Kak Daniel pengen nanya sama yang tadi udah menyaksikan. Kira-kira tadi itu kisah tentang tokoh siapa? Kisah tentang siapa Kak Daniel belum dengar? Nih adik-adik ya, walaupun kita ikut sekolah minggunya online, tapi Kak Daniel pengen semuanya berteriak kalau ditanya ya. Betul. Oke, sekarang Kak Daniel pengen tanya lagi. Tadi tuh kisah tentang siapa? Esther. Wah, betul. Benar. Tadi itu kisah tentang Esther. Seru banget gak Kak? Seru banget kan, suka Nah, banget. coba sama Kak kisah Daniel Esther. pengen nanya nih sama adik-adik semua. Kira-kira tadi kalian pelajari dari sifat Esther itu, kalian dapat sifat Esther itu seperti apa? Coba kalian tulis di kolom chat. Esther itu gimana orangnya sih? Nah, kalau Kananda gimana tadi? Dapat apa dari kisah tadi? Kalau dari aku, satu hal yang aku pelajari itu Kak Daniel adalah Esther itu adalah wanita yang berani membela bangsanya. Yes, betul. Dia gak takut buat ketemu sama raja. Nah, tapi Kak Daniel, aku tuh sebenarnya bingung. Bingung apa Kak? Apa hubungannya Ratu Esther dengan perkataan? Memangnya Esther kenapa sih Kak Daniel? Oke, nah Kak Daniel pengen jelasin sama semua adik-adiknya Kak Daniel di rumah dan juga sama Kak Nanda ya. Kita akan sama-sama melakukan sebuah eksperimen untuk menjawab pertanyaan Kak Nanda. Sebenarnya apa sih hubungannya kisah Esther dengan perkataan? Oke. Ya. Nah, di sini Kak Daniel mau bereksperimen. Oke. Oke Kak Nanda. Di sini Kak Daniel punya sebuah tong sampah. Yes. Ya. Di tong sampah ini nanti isinya adalah semua perkataan-perkataan yang buruk. Perkataan-perkataan yang negatif. Iya. Nah, di sebelah kanan ada love, menggambarkan ini adalah isinya perkataan-perkataan yang membangun, yang menyenangkan, yang memberkati orang lain. Dan di sini ada tumpukan kata-kata yang biasanya kita sering ucapkan. Nah, nanti kita akan sama-sama buka, terus kita akan taruh apakah ini perkataan yang negatif, menjelekan orang lain, atau yang memberkati. Kalau yang negatif kemana? Dibuang ke tempat sampah. Ya, kalau yang memberkati? Ke hati. Ke hati. Oke, kita akan sama-sama buka ya. Oke. Kakak mau adik-adik di rumah ikutin ya, sama-sama dengan kita ya. Oke, yang pertama. Ada tulisan, kamu nggak punya masa depan. Wah, ini kasar sekali ya. Nah, kira-kira kalau Kak Nanda dengar kata-kata ini dari Kak Daniel misalnya contohnya, sedih nggak? Sedih banget. Kak Nanda
gitu. Sedih. Berarti kata-kata ini membangun nggak? Tidak. Memberkati tidak? Tidak. Berarti dimasukkan ke? Dibuang ke tempat sampah. Dibuang ke tong sampah, berarti kita masukin ke tong sampah. Berarti tidak boleh kita sebutkan, karena itu menyakiti hati orang lain. Oke, sekarang lanjut. Kemudian apa? Wah, kamu pasti nggak bisa. So sad. Adik-adik nih, sekarang tanya adik-adik. Kalau ada orang yang ngomong seperti ini sama kalian, kamu pasti nggak bisa. Kira-kira kalian sedih nggak? Menjadi berkat nggak buat kalian? Tidak. Berarti kalau tidak menjadi berkat, kata-kata ini ditaruh di mana? Di sini? tempat sampah. Di sini? Enggak, di tempat sampah. Di mana? Di sini? Dibuang. Kak Daniel belum dengar suaranya adik-adik. Di mana? Di mana? Oh, di tong sampah. Berarti ini tidak memberkati. Berarti kita buang ke tong sampah. Kita tidak boleh mengucapkan itu ya. Karena itu bikin orang sedih. Kemudian, waduh, lebih galak lagi. Dasar nakal. Wah, coba ngaku siapa yang tanpa sengaja mungkin pernah ngomongin ini sama orang lain. Iya. Pernah nggak? Terus ngomongnya sambil marah-marah. Gimana contohnya, Kak? Dasar anak nakal. Wah, siapa yang pernah ngomong kayak gitu? Ayo ngaku. Aku barusan. Pernah ya? Barusan. Barusan ya? Terus kira-kira kalau orang dengar kata-kata ini, orang akan jadi senang, apa jadi semangat, apa jadi sedih? Jadi apa? Jadi sedih. Jadi sedih. Berarti adik-adik harus taruh di mana? Di tong sampah apa di love? Di love ya? Berarti nggak apa-apa dong dikatain kalau gitu. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Berarti di mana? Di tong sampah. Di tong sampah. Oke, berarti ini pun nggak boleh kita ucapkan. Ya? Jadi nggak boleh ngomong kamu anak nakal. Nggak boleh. Mungkin caranya gimana, Kak? Kalau mungkin ada teman kita yang nakal. Kita nasihatin ya. Iya. Kamu nggak boleh lagi seperti itu ya. Iya, bener. Kita kasih tahu dia kebenaran bahwa dia bukan anak yang seperti itu. Tapi nggak boleh kita hakimi. Kamu anak nakal. Tidak boleh, tidak baik. Oke. Wah, kalau ada orang yang ngomong begini gimana, Kak? Semangat ya, kamu pasti bisa. Wah, kira-kira kalau Kak Nanda nih ya, Kak Daniel bilang, semangat ya, kamu pasti bisa. Kamu seneng nggak? Aku jadi semangat. Kamu diberkati nggak? Diberkati. Berarti kata-kata ini ditaruh kemana adik-adik? Ke hati. Ke sini? Berarti nggak boleh diomongin dong kalau ditaruh di tong sampah. Di hati ya? Wah, berarti kalau gitu ini adalah perkataan yang harus juga kita katakan sama orang lain. Semangat ya, kamu pasti bisa. Bisa. Oke. Iya, aku yang masukin. Wah, seru ya kita belajar hal yang seru hari ini. Ya, ini sederhana, tapi adik-adik harus sama-sama kita perhatikan. Ya, karena ini penting. Karena kita punya kuasa di balik perkataan kita. Terus ada kata-kata lagi. Makasih ya, mau bantuin aku. Nah, kira-kira Kak Nanda, kalau ada orang lain yang habis Kak Nanda tolong, terus ngomong, makasih ya, kamu bantuin aku. Seneng nggak? Seneng banget. Berarti kata-kata ini ditaruh di mana adik-adik? Di hatiku. Di hati, apa di tong sampah? Di hatiku. Di hati, berarti harus terus kita perkatakan. Silakan Kak Nanda, masukkan ke sana. Terus yang terakhir nih ya. Ada kata-kata ini. Masa depan kamu pasti cerah. Wah. Kalau ada orang yang ngomong seperti ini sama kalian, masa depan kamu pasti cerah. Kalian ada senang nggak? Aku senang banget. Adik-adik diberkati nggak kalau ada orang yang ngomong masa depan kamu cerah? Diberkati banget. Diberkati nggak? Berarti kata-kata ini kita taruh di tong sampah apa di hati? Di hati. Di hati ya, wah. Berarti kita masukin ke sana. Yeay. Wah. Luar biasa ya, hari ini kita belajar, kita sama-sama melihat sebenarnya perkataan-perkataan apa sih yang menjadi berkat buat orang lain? Atau perkataan-perkataan seperti apa sih yang menyakiti hati orang lain? Betul. Ya, mungkin ada banyak kata-kata lain lagi ya Kak ya. Contohnya intinya sebenarnya kalau kata-kata yang positif itu kata-kata yang membangun orang lain. Semangat ya, kamu pasti bisa, ayo coba lagi. Ya seperti itu, kita belajar, kita sama-sama melihat bahwa kuasa perkataan kita itu sangat berpengaruh buat orang lain. Bisa melukai hati orang lain atau yang kedua, memberkati orang lain. Nah pertanyaannya, adik-adik mau menggunakan perkataannya untuk apa?
Iya betul. Kananda mau apa? Aku mau menggunakan perkataanku untuk memberkati orang lain. Nah, kasih tepuk tangan. Nah, kalau adik-adik apa? Kak Daniel pengen dengar ya. Adik-adik mau menggunakan perkataannya untuk apa? Memberkati orang lain apa menyakiti hati orang lain? Memberkati orang lain. Kurang kenceng, mau apa? Memberkati orang lain. Wah, kasih tepuk tangan buat kalian. Wah, seru banget ya hari ini. Terus Kak Daniel, hubungannya sama Ratu Esther tadi apa? Wah, ini bagus banget nih pertanyaannya. Sebentar, Kak Daniel ini turunin Oh iya, dulu dong. diturunin dulu ya tong sampahnya ya, biar kita fokus. Mengatakan kata-kata yang tidak membangun. Tidak baik, kita pegang yang hati aja ya. Nah, tadi pertanyaannya apa hubungannya kisah Esther dengan perkataan? Tadi kan ada satu tokoh di kisah tadi namanya Haman. Nah, Haman ini menggunakan perkataannya untuk sesuatu yang salah. Untuk sesuatu yang tidak membangun. Akibatnya apa? Akibatnya bangsanya Esther jadi takut. Bangsanya Esther jadi sedih karena Haman menggunakan perkataannya untuk hal yang tidak baik. Jadi kita sama-sama belajar bahwa ketika kita memperkatakan hal yang buruk, kita memfitnah orang lain, maka orang lain akan jadi sedih. Orang jadi takut. Artinya anak-anak Tuhan nggak boleh lakukan. Nih adik-adik di rumah berarti nggak boleh melakukan hal tersebut. Tapi beda sama Esther. Esther tadi kita sama-sama saksikan kan. Dia menggunakan perkataannya untuk menyelamatkan bangsanya. Dia berani menghadap raja dan berani memperkatakan kebenaran. Iya betul. Lihat apa akibatnya waktu anak Tuhan berani memperkatakan hal yang baik. Jadinya apa? Esther dan bangsanya bisa diselamatkan. Nah, kalau anak-anak Tuhan, adik-adiknya Kak Daniel yang ada di rumah nih sekarang, berani untuk memperkatakan apa yang baik sama orang, maka orang itu akan diselamatkan juga. Nah, pertanyaannya sekali lagi, siapa yang mau menggunakan perkataannya untuk menyelamatkan orang lain? Kak Daniel pengen lihat tangannya yang tinggi, angkat tangan. Siapa yang mau menggunakan perkataannya untuk menyelamatkan orang lain? Aku. Wah, Terus Kak Daniel, aku mau nanya. Gimana caranya biar perkataan yang kita berikan itu memberkati orang lain? Pertanyaannya bagus banget ya. Bagaimana cara untuk mulai memperkatakan hal yang baik untuk memberkati orang lain? Nah, Kak Daniel mau kasih 3 kata ajaib yang adik-adik harus ingat dan terus perkatakan. Yang pertama, kata tolong, maaf, terima kasih. Tolong, maaf, terima kasih. Kak Daniel pengen adik-adik di rumah kita sama-sama ngomong 3 kata ini tapi sambil teriak dengan penuh semangat. Siap? Oke ya. 3 kata ajaib yaitu apa? Tolong, maaf, terima kasih. Yeay. Ini 3 kata yang harus adik-adik sama Kananda, Kak Daniel juga harus terus perkatakan. Kata tolong yang pertama. Tolong. Jadi waktu kita butuh pertolongan, kita lagi susah, kita jangan takut untuk minta tolong. Tapi juga jangan nyuruh-nyuruh, merintah. Oh, kamu kerjain ini, kamu kerjain. No, tapi kita harus pakai kata tolong. Itu bentuk kita mengasihi orang lain juga. Bentuk kita menghargai orang lain. Jadi anak-anak Tuhan harus menggunakan kata tolong. Tolong dong Kananda pijetin aku. Ya, tolong dong Kananda beliin aku makanan. Oke. Ya, gitu kan. Jadi kita harus menggunakan kata tolong ya. Yang kedua apa tadi? Tolong, maaf. Maaf. Nah, ini kata-kata yang juga mungkin kadang-kadang kita takut untuk ucapin. Ya mungkin karena gengsi, mungkin karena malu gitu. Tapi ini harus kita berani perkatakan. Kalau kita salah, kita harus berani untuk minta maaf. Jadi kalau Kak Daniel menyakiti hati Kananda, misalnya Kak Daniel ngambil makanan Kananda gitu kan, Kananda sedih. Kak Daniel harus berani untuk minta maaf. Maaf ya Kananda, tadi aku lapar banget, jadi aku ambil makanannya. Oke. Nah, dimaafin nggak? Dimaafin. Jadi anak-anak Tuhan harus berani minta maaf. Kak Daniel pengen dengar kata-kata adik-adik ya. Anak-anak Tuhan harus berani minta maaf. Yang ketiga apa? Tolong, maaf, terima kasih. Terima kasih. Ini kata-kata yang juga anak-anak Tuhan harus ucapkan setiap hari. Ya,
kata terima kasih. Misalnya kalau ada orang lain melakukan hal yang baik sama kita, kita harus ucapkan Terima kasih. terima kasih. Kalau mama udah masakin kita tiap pagi, kadang-kadang kita lupa loh untuk ucapin apa. Terima kasih mama sudah masakin aku hari ini. Terus kalau papa udah nganterin kita ke sekolah, kita lupa ucapin apa? Terima kasih papa sudah mengantarkan aku pagi ini. Iya, kita harus ucapkan itu karena itu bisa memberkati Orang lain. Wah, Kak Daniel ulang lagi ya. 3 kata ajaib yang harus anak-anak Tuhan selalu perkatakan. Apa? Yang pertama? Tolong. Iya, yang kedua? Maaf dan terima kasih. Kasih tepuk tangan. Wah, Kak Daniel sama banget dong sama super kebenaran kita hari ini. Oh yeah. Apa itu, Kak? Tapi kalau misalnya mau super kebenaran kan adik-adik harus bangkit berdiri. Oh iya. Yuk bangkit berdiri ya adik-adik. Berdiri. Come on. Ya, semangat. Anak-anak Tuhan bangkit berdiri. Ya, kita mau sama-sama super kebenaran. Super kebenarannya adalah perkataanku memberkati banyak orang. Oke. Ya, Yuk, oke. kita ucapin bersama-sama ya dengan semangat. Siap. Ayo Kak Nana. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Perkataanku memberkati banyak orang. Oh, banyak banget. Hey. Kalau ada super kebenaran berarti ada Super AYAT. Super apa Kak super ayat kita? Super ayat kita hari ini diambil dari Amsal 13 ayat 3. Yuk adik-adik buka Alkitabnya. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Sekali lagi ya, kita baca bareng-bareng ya. Siap, 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Wah, pinter-pinter ya Kak Daniel, adik-adik. Luar biasa ya, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kasih jempol Kak buat adik-adik kita semuanya. Kak Daniel itu bangga banget loh sama semua adik-adik. Sama kita banget ini kaya. loh. Kasih tepuk tangan. Wah, bersyukur banget ya. Kita ngelihat bahwa banyak anak-anak di seluruh Indonesia itu bisa diberkati dan mereka itu imannya bertumbuh setiap hari. Kak Daniel tuh seneng banget deh kalau ada orang tua yang chat di DM Instagram misalnya. Terima kasih Superbook, anak saya sekarang jadi lebih baik. Kita seneng banget. Nah, kami mau ucapkan juga ya buat semua papa mama di seluruh Indonesia yang gak henti-henti untuk terus support kita ya. Baik di dalam doa, baik juga dalam bentuk donasi mendukung kita tiap minggu untuk bisa terus melakukan pelayanan ini. Kami ucapkan terima kasih buat semua papa mama, kakak-kakak. Karena Anda, kita bisa melihat banyak anak diubahkan di Indonesia. Banyak anak diberkati di Indonesia. Nah, buat semua papa mama, kami juga sekali lagi rindu untuk mengajak semua papa mama untuk juga terus kita kerjakan visi ini ya Kak ya. Dengan cara apa? Dengan cara papa mama bisa scan barcode yang ada di sebelah sini. Papa mama bisa salurkan donasi melaluinya. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua papa mama di seluruh Indonesia. Dan untuk papa mama nih yang ingin lebih tahu lengkapnya bagaimana sih perjuangan kita memuridkan jutaan anak di Indonesia bersama Superbook dan CBN, papa mama bisa lihat apa yang kita lakukan di website di bawah ini. Ya, di bawah ini. Terima kasih Papa Mama. Wow, yeah. Sekarang waktunya Super Quiz. Oh my gosh. Oke, sekarang kita akan main quiz benar atau salah. Nah, cara permainannya adalah nanti akan ada 7 kalimat dan Kananda dan Kak Daniel akan menantang adik-adik semua untuk menjawab apakah kalimat itu benar atau salah. Oh yeah.
Oke, adik-adik semua, kita akan bermain kuisnya. Tapi kali ini bukan cuma Kak Daniel sama Kak Nanda saja, tapi ada beberapa adik-adik sekolah minggu yang juga ikut main games bersama dengan kita. Oke, semua siap? Siap! Oke, pertanyaan yang pertama adalah... Kalimat pertama adalah dengarkan. Kalimatnya adalah... Esther adalah ratu dari Raja Ahasiweros. Benar atau salah? Benar. Benar. Dan jawabannya adalah... Benar! Ayo, tahan tangannya. Ya, jadi jawabannya adalah... Benar. It's true, guys. Oke. Oke. Mordecai adalah nama orang yang berencana membunuh bangsa Esther. Salah. Benar. Salah. Betul. Benar. Salah. Yang berencana membunuh bangsa Yahudi adalah Haman. Oke, pemirsa semua. Dan jawabannya adalah... Teto. Salah. Karena... Jadi, bukan Mordecai ya. Siapa dong Kak Daniel? Haman. Oh, Ya. itu dia Haman. Itu jawabannya. Bukan Mordecai. Oke. Oke, kalimat selanjutnya. Lanjut ya, silakan Kak. Esther berasal dari bangsa Mesir. Benar atau salah? Salah. Salah. Benar. Salah. Benar. Betul. Apa Kak? Teto. Salah. Wah. Karena Esther bukan dari bangsa Mesir. Tapi dari bangsa Indonesia. Israel. Oh, salah ya? Israel. Oh, Israel. Yahudi. That's true. Woohoo. Wah. Semakin seru. Tetap semangat adik-adik yang tadi salah ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi ya. Yes, Kalimat of lagi yang harus course. ditebak. Oke, Kak Daniel. Selanjutnya masih semangat. Semua bangkit berdiri dulu dong. Yang duduk berdiri. Biar lebih semangat ya. Lihat adik-adik kita di seluruh Indonesia ini semangat-semangat ya. Ibu kota kerajaan Ahasiweros berada di kota Susan. Yang tadi nonton pasti tahu. Betul. Salah. Benar. Salah. Benar. Benar. Jawabannya adalah teteretet. Benar. Betul. Wah, kali ini lebih banyak yang benar ya. Karena mungkin dikasih kata kunci ya. Mantap, kalian hebat ya. Kalimat selanjutnya. Silakan Kak. Esther berpuasa selama 40 hari 40 malam sebelum bertemu raja. Apakah benar atau tetot atau salah? Salah. 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 Esther berpuasa selama 3 hari penuh. Jawabannya adalah, apakah benar Esther berpuasa 40 hari 40 malam? Jawabannya Tetot. salah. Yang jawab tadi salah siapa? Hayo, angkat tangan. Wah, hebat, kasih tepuk tangan. Oh my goodness. Bukan 40 Hebat loh. hari 40 malam. Iya, jadi 3 hari 3 malam. wah, hebat kalian. 2 pertanyaan terakhir Kak Daniel. Masih semangat semua? Semangat. Oke, kita jam. Oke ya. Pertanyaan selanjutnya adik-adik siap-siap. Concentration ya. Esther tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan raja. Benar. Benar. Salah. Salah. Jawabannya adalah Wah. Karena jelas sangat terbukti kalau Ratu Esther itu diperbolehkan bertemu dengan raja. Jadi tidak diperbolehkan. Betul. Oke, yang tadi benar mana jawabannya? Wah, mantap. Yeay. Ini yang terakhir, Kak. Last
kalimat. Oke. Pertanyaan terakhir. Akhirnya Ratu Esther berhasil menyelamatkan bangsanya. Apakah itu benar? Benar Atau salah? Oke, kita mau lihat. Ini kita mau uji adik-adik kita ini sebenarnya jago-jago, pintar-pintar. Apa mungkin sebaliknya? Coba kita lihat. Benar. 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 Betul. Benar. Betul. Dengan berkat doa bangsa Yahudi dan Esther, jadi Tuhan Yesus membantu Esther untuk melepaskan bangsa Yahudi dari Haman. Benar! Berarti ini survei membuktikan bahwa adik-adik sekolah minggu Superbook itu pinter-pinter. memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Fokus dengan Tepuk tangan. Hebat. Wah, hebat. Kak keren, Nanda, keren, ini keren. seru banget ya. Seru banget. Kuisnya ya, main kuis bersama dengan Superbook. Duh. Wah, tapi Kak Daniel dan adik-adik semua harus tahu kalau kita itu gak hanya bisa main apa ini namanya? Games. ini sekolah minggu online aja loh. Oh, ada cara lain. Iya, bener. Gimana, Kak? Mau tahu nggak? Mau tahu Nih, dong. Jadi kita itu punya Superbook Bible Apps. Wow. Nah, kalian bisa langsung download sekarang nih ya. Ambil HP ke Play Store atau ke App Store, langsung search Superbook Bible Apps. Nah, di situ nanti kalian download. Nah, di dalam situ nanti kita bisa ada games. Terus ada belajar Alkitab bersama. Terus kita bisa melihat animasi juga loh. Kita bisa melihat animasi Superbook yang keren-keren. Wah, bisa nonton Superbook. Wah. Aku pengen. Ya, makanya kalian harus langsung sekarang download itu Superbook Bible Apps. Wah, ini cocok banget ya, pas banget untuk semua papa mama dan juga kakak-kakak yang pengen juga ngajakin anak-anaknya bermain games, Betul. tapi untuk sesuatu yang Positif. positif Betul. ya, belajar firman Tuhan. Betul Nah, ini cocok sekali. banget buat semua papa mama. So pastikan semua papa mama habis sekolah minggu langsung download Superbook Bible Apps. Wah. Karena ini bisa dimainin sama Kananda, Kak Daniel, adik-adik, papa mama, kakak-kakak, semuanya bisa banget. Semua bisa Aku suka mainkan. main loh, karena itu seru banget. Seru banget ya Kananda. Oke deh, nah kita mau lihat adik-adik juga mulai main games di sana ya. Wah, mantap. Luar biasa. Sekarang kita waktunya untuk prakarya. Nah, minggu ini kita akan bikin apa, Kak? Karena tadi kita sama-sama belajar tentang 3 kata ajaib. So, Jadi kita akan terus mengingat kata-kata itu dengan membuat prakarya 3 kata kata ajaib. ajaib. Wow. Teretetew. Wah, jadi ini dia. bisa menolong kita untuk terus ingat ya, Kak Betul, ya. apa aja coba tadi kata ajaibnya? Tolong, maaf, dan terima kasih. kasih. Ya, gimana Kak cara membuatnya? Bahan-bahannya dulu ya, Oh. Kak Daniel. Alright, sorry. Bahan-bahannya adalah kertas karton, Ya. warna apa saja bebas, warna-warni ya karena untuk bagian atasnya, bagian ininya, Bawahnya, ya. terus bagian ininya. Nih, semuanya bisa warna-warni ya. Terus Selanjutnya kita membutuhkan guntiang. gunting ya kalau bahasa Indonesianya. Bahasa mana gitu ya. Guntingnya. And Terus kita butuh down. lem untuk menempelkan bahan-bahan ini. Terus kita juga punya manik-manik atau kalian butuh punya pensil warna. Spidol. Kita juga butuh itu ya sebenarnya. Tujuannya untuk menghias ya. Dan juga Oke. untuk menulis. Oh, betul. Nah, cara pertama adalah kita akan membuat pola atasnya dulu, yaitu pola apa ini Kak Daniel namanya? Topi. Betul sekali. Kita akan menggambarnya di Kertas. kertas karton. Polanya bebas terserah kalian. Nah, nanti polanya seperti ini kira-kira. Nah, bisa dilihat ya adik-adik. Nah, kalau sudah kita gunting, nanti bentuknya jadi seperti ini. Nih. Oke. Ada iniannya, Hiasannya. hiasannya. Selanjutnya, kalau sudah, kita akan membuat bawahan sininya dengan membuat potongan seperti ini. Oke. Persegi panjang, kira-kira panjangnya seginilah. Berapa senti ini? 15 sampai 20. 15 sampai 20 senti. Lebarnya ya 1 senti, 2 senti lah cukup. Ya. Terus kita akan tempel di bagian belakang sini sedikit.
ada giginya. Mantap ya, panjang ya. Selanjutnya kita akan menempelkan karton dengan ukuran seperti ini. Kira-kira Lihat. panjangnya 10 cm lah ya. Lebarnya 3 sampai 2 cm. 2 sampai 3 ya. Ya. Oke. Kita butuh ini berapa? 3. Betul, Karena karena ada 3 kata. betul sekali. Wow, pintar. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke. Oke, selanjutnya Kita tulis. kita akan menempelkan ini karton ini di bagian atas dari karton yang panjang tadi. Nih, jadinya nanti seperti ini. Nih kan, kita tempel di depannya. Oke. Kita tempel ya. Oke. Nah, tarat. Udah jadi. Udah jadi. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan judulnya. Judul dari prakarya kita tadi apa? 3 kata ajaib. Oke, kita tulis di bagian topinya ya. Kata apa aja tadi kata ajaibnya? Hayo. Yang pertama, coba diteriakin yang pertama. Tolong. Tolong. Oke, siap-siap ya yang kedua nanti ya. Ingat-ingat. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Maaf. Betul. Nah, yang terakhir nih, Yang apa terakhir coba? apa? Terima kasih. Betul, terima Mantap. kasih. Semuanya sudah menjawab. Oke. Oke, selanjutnya kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa hias-hias deh. Ya, bisa macam-macam ya. Bisa Betul. digambar. Bisa ditempel manik-manik. Manik-manik. Wah, seru banget ya Nanti prakaryanya. jadinya seperti apa Kak Daniel? Seperti ini. Wah, lucu sekali ya. Jadi prakarya ini setelah kalian buat, kalian bisa tempelkan di kamar. Ya, atau mungkin di ruang tamu. Iya, supaya kita sama-sama belajar untuk terus mengucapkan 3 kata ajaib. Tolong, maaf, dan terima kasih. Wow. Jangan lupa loh kalau sudah membuat prakarya diapain Kak Dani? Di foto, minta tolong papa mama kalian. Lalu jangan lupa di-upload ke sosial media. Bisa di Instagram, Facebook, dan jangan lupa tag ke @superbook_Indonesia. Ditunggu ya hasil karya kalian. Jangan nggak dibikin. Jadi kita itu punya Superbook Bible Apps. Wow. Nah, kalian bisa langsung download sekarang nih ya. Ambil HP ke Play Store atau ke App Store, langsung search Superbook Bible Apps. Nah, di situ nanti kalian download. Nah, di dalam situ nanti kita bisa ada games. Terus ada belajar Alkitab bersama. Terus kita bisa melihat animasi juga loh. Kita bisa melihat animasi Superbook yang keren-keren. Wah, bisa gitu. nonton Superbook. Wah, aku pengen. Ya, makanya kalian harus langsung sekarang download itu Superbook Bible Apps. Wah, ini cocok banget ya, pas banget untuk semua papa mama dan juga kakak-kakak yang pengen juga ngajakin anak-anaknya bermain game, tapi untuk sesuatu yang positif ya, belajar firman Tuhan. Betul Nah, ini cocok sekali. banget buat semua papa mama. So pastikan semua papa mama habis sekolah minggu langsung download Superbook Bible Apps. Wah. Karena ini bisa dimainin sama Kananda, Kak Daniel, adik-adik, papa mama, kakak-kakak, semuanya bisa banget. Semua bisa Aku suka main loh karena itu seru banget. Seru banget ya Kananda. Oke deh, nah kita mau lihat adik-adik juga mulai main games di sana ya. Wah, mantap. Tapi adik-adik di rumah jangan lupa ya, sekolah minggu kita hari ini kita belajar banyak hal yang luar biasa sekali. ya. Kak Daniel sama Kananda mau ingetin ya untuk anak-anak Tuhan, adik-adiknya kita, kebanggaannya kita, kesayangannya kita di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk terus memperkatakan hal yang baik kepada sesama kita. Karena apa? Karena ada kuasa dalam perkataan Yes, kita. betul sekali. Dan tadi kan kita udah janji ya bahwa kita mau sama-sama gunakan perkataan kita untuk memberkati orang lain. Dan jangan lupa untuk menggunakan 3 kata ajaib. Apa tadi? Tolong, Maaf, dan terima kasih. Terima kasih semuanya udah menonton dan kita bersama-sama ibadah di Superbook. Thank you adik-adik semua. Wow.
Kalian pengen dengar mana semangatnya? Wow! Sekali lagi mana semangatnya? Wow! Oke adik-adik semua kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama lipat tangan dan berdoa. Kak Daniel mau ajak semuanya untuk kita sama-sama fokus ya berdoa ya. Jangan ada yang main-main ya. Oke kita lipat tangan. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Bersyukur banget Tuhan karena kami boleh bersuka cita di dalam sekolah minggu kami hari ini Tuhan. Makasih Tuhan kami belajar hal yang luar biasa Tuhan. Kami diingatkan bahwa Tuhan mau kami sebagai anak-anak Tuhan mau harus memperkatakan hal yang baik. Tuhan Yesus hari ini kami meminta Roh Kudus-Mu tolong kami. Untuk kami dimampukan memperkatakan hal yang baik sama orang lain. Dan kalau nggak sengaja nih Tuhan kami memperkatakan hal yang buruk sama orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk minta maaf sama mereka. Mampukan kami untuk jadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat semua anak-anak yang ikut sekolah minggu hari ini. Bersyukur juga buat semua papa, mama, kakak-kakak yang juga ikut di sekolah minggu hari ini. Tuhan juga berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan bersyukur. Semua yang sayang sama Tuhan Yesus katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Sampai minggu depan adik-adik. Ha ha ha. God bless you. See you all. Bye bye. Pamit. Bye bye.